Jadi awal pekan kita sih akhir pekan Anda, itu awal pekan bagi kami. Tagline kami sih kayak gitu. Jadi awal pekan kita sih akhir pekan Anda, itu awal pekan bagi kami. Tagline kami sih kayak gitu. Di sini saya sedang bersama ownernya, Mas Arif, selaku pemilik warung jemuran di
sini. Bisa diceritakan awal Anda berjualan dan apa yang memotivasikan semuanya? Kalau warung tempuran sih kita sebenarnya dulu dari 2012. Jadi kita mulai awal mulanya itu 2012. Saya pulang ke Bojonegoro mau bikin apa sih? Dulu udah di luar udah mulai capek, pengen pulang ke Bojonegoro. Akhirnya kita olah tanah pekarangan di belakang rumah. Daripada gak produktif, ngapain dijadiin tempat sampah, gak ada fungsinya. Akhirnya ya kita olah tanah yang ada di tepian ini, kita manfaatkan. Jadi dulu itu Mas Arif belum tinggal di Bojonegoro itu? Sudah, saya sebenarnya asli Bojonegoro, cuman saya lama gak di Bojonegoro. Akhirnya kita pulang ke Bojonegoro tahun 2012. Itulah, kita pengen bikin apa sih, bikin usaha. Dan dari suka makan, daripada uangnya kita makan di tempat orang, teman-teman kita ajak ke tempat orang lain, akhirnya ya kita bikin tempat sendiri, kita makan sama teman-teman sendiri. Awal mulanya kayak gitu. Ini makanan yang dijual itu salah satunya apa? Jadi kalau menu warung tempuran itu kita sebenarnya ada mulai ikan bakar, ada belut, ada ayam, dan terus kita ada getuk londo. Getuk londo itu camilan kita, itu kita awalnya itu dari 2020, itu produk pandemi. Jadi dulu warung tempuran sudah berdiri dari 2012. Sementara kita 2019, 2020 kan tahu kan ada Covid itu. Jadi kita harus muter otak. Kita punya tenaga banyak, kita ngapain? Akhirnya daripada tenaganya kita pulangkan, kita juga nggak enak, kita nggak mau juga. Akhirnya kita olah lah. Kita punya produk itu namanya getuk londo, getuk frozen. Itu getuknya apa dibuatnya itu di Oke, kalau untuk proses pembuatan getuk sih ya kayak pada umumnya getuk kalau orang Jawa kan pasti tahu getuk itu dari apa sih? Dari telo, tapi ternyata ini bukan telo tapi singkong. Nah, itu dari singkong itu kita olah, kita kukus ya kayak masak biasa itu. Terus ya kita kasih bumbu-bumbu lah, kita kasih racian itu kalau adonan kayak gitu. Tadi kan ada belut juga. Belut itu ngambilnya dari mana? Kalau belut kan kalau untuk makanan kayak belut, kayak gurami sama ayam, kita semuanya tuh ambil dari penjual, tidak langsung dari penyuluh. Kalau belut itu orang mencari itu penyuluh namanya sini. Tidak langsung dari situ, karena apa? Kita ukurannya kalau kita jual itu kita pakai ukuran tertentu. Jadi ukuran grade-nya kalau dari penyuluh itu campur, mulai dari kecil, ada yang besar, ada yang cukupan. Nah, sementara kalau kita untuk konsumsi di warung sih kita mintanya ukurannya standarnya itu. Jadi untuk menyesuaikan standar kita harus membelinya di Tengkulak. Tengkulak itu gimana? Kita di Bojonegoro ada beberapa Tengkulak kita ambilnya. Ada 3 sampai 5 supplier yang nyuplai kita. Salah satunya itu gimana? Di Bojonegoro banyak kita punya supplier itu. Kalau belut itu kita ada 4 sampai 5, 3 sampai 5 supplier. Banyak, salah sebutin satu-satu. Ada yang dari Kecamatan Kapas, ada yang dari Kecamatan Bojonegoro, ada dari Kecamatan Kalitidu juga ada. Bagaimana cara Mas Arif ini menjaga kualitas produk dan makanan? Kalau untuk kualitas kita tentunya tetap dari bahan baku utamanya kita tetap pilih yang segar. Jadi kita pilihnya dari supplier itu yang benar-benar segar. Kalau nggak segar, kita kayak singkong, kita juga harus ambil dari petani itu yang segar. Kita olahnya juga harus segar itu. Kayak belut, ikan, kita juga semuanya fresh, kita segar semua. Jadi kalau orang yang nggak kebiasa makan di sini mungkin nunggunya kok lama ya, karena kita setiap orderan itu kita proses semuanya dari nol. Kalau pelanggan yang sudah tahu pasti orangnya kirim pesan dulu, nanti nyampe sini dia udah pesannya udah siap dan tetap masih hangat tentunya. Jadi itu fresh semuanya ya?
Ya, kita usahakan kita pakai bahan yang fresh semua. Mulai dari ikan, jadi ikan ini juga dari supplier juga masih dalam keadaan segar hidup dikirim ke sini, belut juga gitu. Semuanya kita usahakan fresh. Makanya lama. Orang yang nggak sabaran mungkin, aduh lama banget. Tapi kalau pelanggan kita mereka sudah tahu, pasti mereka pesan dulu. Biasanya gitu. Kita sarankan sih pesan dulu biar lebih enak. Yang milih kan Mas Arif ini, kenapa nggak beli di pasar aja bahan bakunya, kok ambil dari petani itu? Iya. Jadi kalau kita ambil bahan baku, kenapa harus langsung dari petani? Satu, harganya biar lebih murah. Yang kedua, biar kita tidak antara petani dan pembeli itu bisa langsung, tidak ada tengkulaknya. Jadi kita nilai jual petani bisa lebih mahal lagi. Jadi gak kepotong sama tengkulak. Jadi nilainya bisa lebih dari petaninya. Biasanya kalau dari petani kena tengkulak itu mungkin 30%-an itu untuk tengkulak. Jadi daripada kita kasihkan tengkulak, lebih baik kita langsung ke petani aja, biar petaninya dapat uang yang lebih lah. Ya itu ngambilnya dari petani mana? Daerah sini atau mana? Kita kalau untuk singkong ya, kalau untuk singkong itu kita ambil dari petani lokal sini ada, kita ambil dari sekitaran desa Somotikaran, Sumberagun dan sekitarnya ini. Kalau sini sudah habis, biasanya kita ambil dari kecamatan Kaikaltidu, kecamatan Malo, di kecamatan Kasiman. Bahkan kita sempat ambil dari Kabupaten Malang. Biasanya kita kalau singkongnya sini sudah habis, kita biasanya ambil dari sana. Ini kan saya juga lihat di media sosial itu ada banyak, dan salah satunya saya lihat itu ada yang unik. Kenapa nasinya itu dibungkus dengan menggunakan daun jati? Iya, kalau kita bungkus pakai daun jati itu supaya nasi itu tetap hangat ketika sampai di konsumen dan ada aroma yang beda kalau kita bungkusnya pakai daun jati. Kalau orang dulu itu setiap ke sawah, setiap kemana itu pasti nasinya dibungkus daun jati supaya tidak cepat kering. Jadi dia bisa tahan lama untuk kelembapannya. Kalau pakai daun pisang, airnya dia tidak bisa menyerap. Tapi kalau pakai daun jati, airnya diserap, uap panas dari nasi itu bisa diserap sama daun jati. Mas Arif ini bukanya dari jam berapa dan tutupnya itu jam berapa sih? Kalau jam operasional warung Tempuran sih kita bukanya tiap hari Sabtu sampai hari Kamis pukul 8 sampai pukul 17. Jadi Jumatnya libur. Kalau orang-orang kan bukanya dari Senin sampai Sabtu. Tapi kalau sini enggak, kita bukanya Sabtu sampai Kamis. Jadi awal pekan kita sih akhir pekan Anda, itu awal pekan bagi kami. Tagline kami kayak gitu. Kalau Ramadan kita bukanya itu sore dari pukul 15 sampai pukul 20. Kalau Ramadan, selain Ramadan kita nggak pernah buka malam. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, dan terima kasih Mas Arif sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara ini.